Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang IP routing, konsep dasar yang sangat penting dalam jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Rifka Rizky Wardika Said dari kelas C Pendidikan Teknologi Informasi. Konsep dasar dari IP routing. Routing adalah proses mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Tanpa routing, perangkat yang ada di jaringan yang berbeda tidak akan bisa berkomunikasi. Routing membantu menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Jenis-jenis routing ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah metode routing di mana jalur ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Jalur ini tetap, tidak berubah, dan hanya akan berubah jika dikonfigurasi ulang secara manual. Static routing cocok untuk jaringan kecil atau topologi yang tidak sering berubah. Contoh static routing adalah dengan membuat topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer seperti pada gambar. Kemudian beri IP pada router 0 dan router 1. Di sini kita akan memberi IP pada router 0 terlebih dahulu. Caranya pertama, klik pada router 0 lalu pindah ke tab CLI, lalu masuk ke configuration terminal menggunakan command, lanjut masuk ke dalam interface FA00 dengan command dan berikan IP sesuai dengan topologinya menggunakan command. Begitu pula cara memberi pada router 1. Selanjutnya kita beri juga IP kepada PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Klik PC lalu pindah ke tab desktop, kemudian buka IP configuration, isikan bagian IP address dan subnet mask sesuai topologi. Default gateway diisi dengan IP yang telah diberikan ke interface yang mengarah ke PC. Melakukan routing dari router 0 ke router 1, komen dasar routing statis adalah IP route netted netmask gateway. Keterangannya, IP route adalah perintah untuk routing statis, netted adalah IP network yang ada pada router, netmask adalah netmask IP network router, gateway adalah IP address dari router 1 untuk jalur dari router 0 ke router 1. Atau di sini adalah SE2/0 yang berada di router 1. Lakukan routing dari router 0 ke router 1 dengan command router config IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, 192.168.22. Begitu pula sebaliknya, kita lakukan routing dari router 1 ke router 0 dengan command router config IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, 192.168.21. Lakukan test ping, klik pada salah satu PC lalu pergi ke tab desktop dan pilih command prompt. Di sini kita akan melakukan test ping ke PC 2. Lakukan test ping di semua PC untuk memastikan semuanya terhubung dengan baik. Jika tidak ada kendala, maka berarti kita berhasil. Demikian cara konfigurasi routing statis menggunakan Cisco Packet Tracer. Kedua yaitu dynamic routing menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau HIGRP. Dynamic routing memungkinkan router untuk bertukar informasi routing secara otomatis. Router akan membangun dan memperbarui routing table sendiri berdasarkan data yang diterima dari router lain. Nah, contoh dari dynamic routing yaitu membuat topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer seperti pada gambar. Kita setting dahulu port FastEthernet dan port serial dengan mengisi IP address pada masing-masing port dengan menggunakan CLI pada router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Nah, perintah N untuk mengaktifkan router, kemudian perintah chownft untuk konfigurasi terminal pada router, perintah INFA untuk mengkonfigurasi port fast Ethernet, perintah INS untuk mengkonfigurasi port serial, perintah IPadd untuk menambahkan alamat IP, perintah noshad untuk menghidupkan port, dan perintah X untuk keluar dari konfigurasi. Setelah selesai setting IP address pada setiap router, maka tampilannya akan seperti pada gambar ini. Titik-titik merah pada setiap port akan berubah menjadi hijau, yang berarti port hidup. Jika konfigurasi berhasil, maka lakukan perintah noshad untuk menghidupkan port. Selanjutnya, setting IP address pada masing-masing PC, PC 1, PC 2, dan PC 3. Setelah selesai setting IP address masing-masing PC, selanjutnya setting IP route atau dynamic RIP pada CLI router atau yang biasa disebut dengan proses routing dinamis. Setelah semuanya selesai, sekarang kita tes dengan ping pada PC. Buka menu
command prompt lalu ketik perintah ping IP tujuan. Apabila konfigurasi berhasil, maka tampilan pada CMD akan seperti pada gambar. Topologi jaringan dan alur routing antar perangkat. Topologi jaringan adalah gambaran struktur koneksi antar perangkat dalam suatu jaringan, baik secara fisik maupun logis. Dalam konteks IP routing, topologi membantu kita memahami bagaimana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain melalui router dan jalur mana yang digunakan untuk sampai ke tujuan. Topologi bisa berbentuk bus, ring, star, mesh, dan lain-lain. Tapi dalam konteks IP routing, yang paling penting adalah memahami topologi logis antar router dan jaringan lokalnya. Kesimpulannya, IP routing adalah kunci agar jaringan bisa terhubung satu sama lain. Dengan memahami konsep dasar routing, kita bisa membangun jaringan yang efisien dan scalable sesuai kebutuhan. Static routing memberikan kontrol penuh, cocok untuk jaringan kecil. Sementara itu, dynamic routing menawarkan fleksibilitas, ideal untuk jaringan besar yang dinamis. Memahami topologi dan alur routing juga membantu kita merancang jaringan yang lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.